Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Saya Maria Fitri, saya adalah agen properti yang mempunyai pengalaman berbelas-belas tahun dan juga sudah membantu ribuan customer dalam mendapatkan rumah impian mereka. Dalam video kali ini kita akan mereview untuk rumah klaster Vastu yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di Jakarta Garden City. Apa aja sih yang ditawarkan oleh klaster Vastu ini dan berapa harganya? Saksikan video ini sampai selesai. Sekarang kita sedang berada di kawasan Ruko The Walk, tepatnya di depan daripada klaster Vastu nih teman-teman. Bisa kita lihat tenan-tenan yang ada di Ruko The Walk ini beraneka ragam ya, mulai dari otomotif, makanan, minuman, minimart, ada juga salon dan lain sebagainya. Jadi ruko-ruko ini bisa untuk memenuhi kebutuhan daripada penghuni klaster Vastu. Jadi klaster Vastu ini benar-benar di pinggir jalan utama ya. Jadi jalan masuk ke klasternya itu sangat dekat dari Jalan Boulevard Jakarta Garden City. Letaknya juga tepat di seberang dari klaster Palm Spring, salah satu klaster yang paling mewah yang ada di Jakarta Garden City ini. Selain jalan kaki ke Ruko The Walk, di klaster Vastu ini juga jalan kaki tepat berada di depannya adalah Taman Kota dari Jakarta Garden City. Ini adalah taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon hijau, bisa buat kamu jogging pagi ataupun sekedar menghirup udara segar. Nah, pastinya karena dekat dengan pepohonan, maka kualitas udara yang ada di klaster Vastu pasti lebih baik dong. Di klaster Vastu ini, Jakarta Garden City menawarkan rumah mewah 2 dan 3 lantai untuk expertisen. Nah, kita bisa lihat di belakang saya ini adalah penampakan fasad dari rumah klaster Vastu. Klaster Vastu terdiri atas 2 tipe bangunan nih teman-teman, lebar 7 dan lebar 9. Untuk fase tipe 7 atau biasa disebut dengan V7, ada 2 tipe bangunannya nih teman-teman. Untuk bangunan 2 lantai atau V7 dan V7 Plus untuk yang 3 lantainya. Di bagian depan dari tipe klaster Vastu lebar 7 ini adalah carport yang bisa muat untuk 2 mobil seperti ini nih teman-teman. Mempunyai dimensi lebar carport 5,4 meter dengan panjang 5 meter. Di bagian atasnya kita bisa lihat ya, di carport ini sudah dilengkapi dengan kanopi yang dimana di bagian sebelah kanan ini kanopinya tertutup oleh gipsum dan di sebelah kirinya ini kanopinya ditutup dengan tempered glass sehingga masih ada sinar matahari atau skylight dari atas kanopi ini. Di bagian sebelah kiri dari carport ini masih terdapat taman kecil untuk halaman bagian depan rumah nih teman-teman. Jadi masih ada dimensi 1,6 meter kali 5 meter untuk taman bagian depan. Melewati carport akan ada sedikit naikan tangga seperti ini di teras depan rumahnya. Di bagian sini kamu bisa menempatkan untuk rak sepatu ataupun area duduk-duduk dengan 2 kursi dan juga 1 meja kecil nih. Klaster Vastu ini di bagian pintu utamanya sudah dilengkapi dengan digital smart door lock. Digital smart door lock ini bisa kamu akses menggunakan kartu, PIN, sidik jari, ataupun misalnya kamu kehabisan baterai, bisa menggunakan kunci manualnya. Memasuki rumah klaster V7 Plus ini kita akan langsung disambut dengan foyer seperti ini nih. Foyernya tapi nggak dibikin sekat nih ya teman-teman, jadi cuma dibikin ngeplong aja. Tapi kalau kalian mau taruh meja konsol ataupun penyekat ruangan di sini supaya nggak plong langsung masuk ke dalam juga bisa banget nih. Nah, foyernya ini kurang lebih sekitar 2,5 kali 2,5 meter. Lalu lewatin foyer kita akan ketemu sama ruang keluarga yang cukup spacious ini dengan dimensi 4,2 kali 4,5 nih teman-teman. Taman samping yang ada di rumah contoh ini dimodifikasi menjadi taman kering seperti ini nih teman-teman, sehingga lebih low maintenance. Dengan area void yang terbuka seperti ini menjadikan pertukaran udara itu lebih maksimal ya. Di area void ini juga sudah dilengkapi dengan tangga monyet ke atas untuk maintenance seperti ini nih teman-teman. Jadi apabila kalian perlu perbaikan, tukang bisa naik dengan tangga menuju ke atas rooftop.
Di lantai 1 ini juga sudah dilengkapi dengan satu kamar tidur yang bisa dipergunakan untuk kamar tidur tamu ataupun sebagai ruang kerja kamu nantinya nih. Kita lihat yuk untuk kamarnya. Kamar di lantai 1 ini bisa kamu pergunakan sebagai kamar tamu ataupun kamar untuk orang tua, atau kalau kamu kepengen ada kantor di rumah, bisa juga di sini dijadikan tempat untuk home office kamu, untuk kamu nerima klien-klien ya. Nah, kamar ini berukurannya cukup besar nih teman-teman, dengan dimensi 3,5 kali 3,5 meter. Jadi kalau kita lihat di rumah contoh ini sudah ada ranjang, nakas di kanan dan kiri yang dilengkapi dengan lemari-lemari di bagian atas daripada dipan ya, dan juga lemari pakaian di bagian salah satu sisinya. Lalu di sisi di depan daripada ranjang ini bisa ditempatin meja kerja seperti ini ataupun TV set nih teman-teman. Nah kalau di sini kalau kita lihat ini ada semacam proyektor ya, jadi nggak pakai TV tapi kita bisa nonton lewat proyektor yang bisa ditaruh di bagian atas headboardnya nih. Jadi serasa punya bioskop sendiri di rumah. Nah kalau kita lihat yang di sisi ke arah bagian depan rumah, terdapat jendela yang bisa dibuka tutup sebagai sirkulasi dan juga pencahayaan alami dari kamar ini. Selesai mereview untuk kamar tidur yang ada di lantai 1, kita lihat kamar mandi yang ada di lantai 1-nya ini ya. Kamar mandi ini cukup fungsional teman-teman, walaupun dimensinya cuma 1,6 meter dikali 2,55 meter nih. Kalau kita lihat sudah terdapat satu wastafel, satu toilet duduk di sini. Di rumah contoh ini memakai toilet duduk yang sudah otomatis mini. Dan satu lagi ada tempat untuk shower seperti ini. Nah, di sini showernya sudah memakai head shower untuk yang seperti rain shower nih teman-teman. Nah, di bagian bawahnya juga sudah ada floor drain yang sudah tertutup. Kita lihat di sini ada satu divider. Nah, ini opsional ya, karena nanti kalian akan mendapatnya itu tanpa divider seperti ini nih. Kalau fungsinya divider ini, bila kalian nanti serah terima rumah, nanti bisa tambahin divider ini untuk membedakan antara kamar mandi basah dan kamar mandi kering. Jadi kalau kita mandi, tidak sampai terciprat ke area kamar mandi keringnya. Selain ruang tamu, kamar tidur, dan juga kamar mandi, terdapat juga servis area nih teman-teman yang ada di lantai 1 ini. Ini adalah pintu menuju ke ruang servisnya, tetapi di rumah contoh ini dibikin camouflage door nih teman-teman. Jadi kalau kita posisinya tertutup seperti ini nggak terlalu kelihatan pintu. Ini bisa banget buat ide nanti kalian kalau mau pasang interior, bisa banget nih dibikin cantik kayak gini ya. Nah, kita sampai di service areanya nih teman-teman. Di service area ini ada dapur, ada void, kamar mandi ART, dan kamar ART. Nah, kita lihat dulu untuk bagian dapurnya. Dapur ini cukup spesies nih teman-teman, karena mempunyai dimensi 2,3 meter dikali 2,8 meter nih teman-teman. Apalagi tersambung juga dengan void yang ada bersebelahan dengan area dapur. Voidnya sendiri ini 1,2 meter dikalikan dengan 2 meter nih teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya menutup area void bagian atasnya nih, dengan kalau di rumah contoh ini ada model skylightnya dengan kanopi, tapi tetap pakai tempered glass di bagian atasnya, jadi masih ada sinar matahari yang menerangi daerah void ini nih teman-teman. Nah, di daerah void ini bisa banget kalau misalnya kalian tutup dijadikan untuk tempat menjemur ataupun tempat mencuci juga ya. Karena di sini kalau di rumah contoh ini area mencucinya diletakkan berseberangan dengan dapur dan juga kulkas yang ada di sini. Di sebelah dapur kita lihat yuk untuk kamar asisten rumah tangganya. Kamar asisten rumah tangga ini itu cukup lega ya teman-teman, karena mempunyai dimensi 1,9 kali 2,8 meter. Jadi misalnya kamu punya
asisten rumah tangga lebih daripada satu, bisa banget nih kamu nempatin bunk bed di sini dan masih bisa diberikan satu lemari untuk di kamar ART ini. Dan kamar ART ini juga tidak lupa mempunyai ventilasi juga nih, ventilasi jendela kecil yang buat sirkulasi udara maupun penerangan alami kalau misalnya lagi mati lampu nih. Kamar mandi ART terletak di sebelah daripada void. Semua ruangan yang ada di lantai 1 ini sudah kita review semua. Sekarang kita mau naik ke lantai 2-nya. Tapi kalau kita lihat di bagian area dinding sebelah kanan saya ini, tampak dari luar seperti dinding yang dilapisi dengan interior yang terbuat dari HPL dan juga lukisan nih. Ternyata ini adalah ruangan yang ada di bawah tangga. Ruangan ini bisa kamu pergunakan sebagai gudang kecil untuk menaruh perlengkapan-perlengkapan rumah tangga kamu yang kurang cantik dipandang. Tangganya ini terletak di bagian depan rumah dekat dengan pintu masuknya. Yuk kita naik ke lantai 2-nya. Area tangganya cukup lebar ya, ini 1 meter loh teman-teman, dan di bagian bawah dari area tangga ini bisa kita lihat sudah dilapisi dengan homogeneous tile yang warnanya dan motifnya itu sama dengan homogeneous tile di bagian lantai. Tangganya juga nggak terlalu tinggi nih, jadi nggak terasa capek kalau untuk naik turun ke lantai 2 ataupun 3. Rumah ini bener-bener dipikirin banget loh untuk pencahayaan alami dan juga sirkulasinya. Sampai di area tangga pun sudah dilengkapi dengan kaca yang bisa dibuka tutup nih teman-teman, yang mengarah ke void di samping daripada dapur yang ada di lantai 1. Lantai 2 ini adalah ruang kebersamaan keluarga. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan area dapur bersih, ruang makan, dan juga ruang keluarga yang semuanya ini tanpa sekat atau open space nih teman-teman. Dengan dimensi 11 meter dikalikan 4,2 meter itu cukup terbilang lega sekali ya. Apalagi di bagian arah fasad depan itu juga terdapat jendela yang besar-besar untuk sirkulasi dan juga penerangannya, dan di sebelah dapur pun juga sudah dilengkapi dengan jendela dan sirkulasi yang sama yang mana mengarah ke bagian taman samping rumah. Nah, lantai 2 ini hanya ada di tipe V7 Plus nih teman-teman. Jadi kalau kalian beli yang tipe 2 lantai atau V7 yang biasa, itu lantai 2 ini tuh nggak ada. Jadi lantai 3 itu akan menjadi lantai 2-nya. Lantai 2 dari V7 Plus ini adalah jantungnya dari rumah ini nih teman-teman. Kebayang nggak kamu lagi duduk-duduk di sofa yang ada di rumah contoh ini yang muat 10-12 orang sambil bercengkerama dengan keluarga besar kamu di hari raya ataupun hari ulang tahun. Jadi kamu nggak perlu nih keluar kocek lebih untuk entertain keluarga kamu di luar daripada rumah. Nggak perlu ke restoran ataupun ke cafe, di rumah aja ini udah terasa spesial banget. Apalagi di seberang daripada sofa ini kamu bisa tempatkan home theater dan juga TV yang super besar sehingga kita bisa nonton bareng dari rumah aja. Selain dapur bersih, ruang makan dan juga ruang keluarga, di lantai 2 ini terdapat home office seperti ini nih teman-teman. Dengan dimensi 1,6 meter kali 3 meter, cukup spacious ya. Tempat ini bisa kamu jadikan tempat untuk kamu berkonsentrasi, bekerja, ataupun belajar dari rumah nih teman-teman. Ruangan ini juga sudah dilengkapi dengan ventilasi yang mengarah ke arah bagian fasad depan rumah. Jadi ada jendela untuk sirkulasi dan juga penerangan cahaya alaminya. Di lantai 2 ini juga sudah dilengkapi dengan 1 toilet nih teman-teman. Jadi kalau kalian perlu ke kamar mandi, nggak perlu naik atau turun lantai. Kamar mandi yang ada di lantai 2 ini adalah kamar mandi kering atau biasa disebut dengan powder room ya teman-teman. Karena di sini hanya ada wastafel dan juga toilet duduk EcoFlush. Walaupun dengan dimensi 1,6 meter kali 2 meter, toilet ini terbilang cukup lega ya.
Dinding dan lantai daripada toilet ini dilapisi dengan homogeneous tile nih teman-teman, tapi nggak sama seperti yang kalian lihat di rumah contoh ya, karena homogeneous tile yang dipakai adalah homogeneous tile berwarna putih dengan motif marmer abu-abu dan hitam. Nah, untuk yang di lantainya, homogeneous tile-nya itu memakai motif yang kasar sehingga tidak licin. Tidak lupa di dalam kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu jendela kecil untuk sirkulasi sehingga toilet ini tidak pengap. Nggak kerasa kita sudah sampai di lantai 3 klaster Vastu V17 nih teman-teman. Lagi-lagi di bagian tangganya mengarah ke fasad depan rumah maupun ke void belakang nih, semuanya diterangi dengan cahaya matahari dari jendela. Nah, untuk yang di sini nih adalah jendela yang lagi-lagi menghadap ke void yang menyambung ke dapur bagian bawah. Di lantai 3 ini terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. 2 kamar tidur anak dengan 1 kamar mandi sharing dan 1 master bedroom dengan kamar mandi dalam. Sekarang kita lihat dulu yuk untuk kamar tidur anak yang ada di belakang saya. Kamar tidur anak pertama ini cukup spesies ya, karena mempunyai dimensi 3 meter kali 4,2 meter nih. Jadi di sini bisa kita lihat di rumah contoh ini sudah didesain dengan warna pink-pink buat anak cewek nih. Nah, di yang saya dudukin ini ada ranjang, sebelahnya ini ada meja belajar, dan di bagian dekat pintu masuk tadi ada lemari pakaian dan juga rak nih teman-teman. Jadi ruangan ini itu spacious banget ya untuk menampung semua kebutuhan anak kalian. Tidak lupa juga ruangan ini juga sudah dilengkapi dengan jendela nih teman-teman untuk sirkulasi udara maupun penerangan alaminya. Setelah melihat kamar anak yang pertama, kita bergerak menuju ke area bagian depan rumah. Nah, di bagian sebelah kiri saya ini terletak di antara kamar tidur anak 1 dan 2 adalah kamar tidur anak yang sharing di luar daripada kamar tidurnya ya. Kamar mandi ini cukup fungsional nih teman-teman, walaupun mempunyai dimensi 1,6 meter kali 3 meter. Di sini sudah dilengkapi dengan wastafel, toilet duduk eco flush, dan juga area kamar mandi basah yang dilengkapi dengan head shower, rain shower seperti ini nih teman-teman. Di bagian bawah daripada area shower ini juga sudah dilengkapi dengan floor drain yang tertutup. Nah, kalau kalian lihat di bagian belakang saya ini dekat dengan area shower ada satu jendela kecil yang difungsikan sebagai penerangan alami dan juga terutama adalah sirkulasi supaya kamar mandi ini nggak terasa pengap. Selesai mereview kamar mandi anak, sekarang kita lihat ke kamar tidur anak yang kedua. Kamar tidur anak yang kedua ini juga cukup spesies, namun sedikit lebih kecil dari kamar tidur anak yang tadi. Nah, kamar tidur ini mempunyai dimensi 3 meter kali 3,1 meter nih teman-teman. Jadi bisa kita lihat, di sini sudah dilengkapi dengan ranjang, ada meja belajar dan juga rak buku, serta lemari di sebelahnya nih teman-teman. Jadi semua yang diperlukan di dalam sebuah kamar tetap bisa tertampung dalam kamar ini. Sekarang kita mau mereview untuk kamar utama dari rumah Vastu V17 ini. Aduh, nggak salah nih kalau kalian mau beli klaster Vastu tipe V7 seperti ini. Walaupun rumahnya lebar 7 meter nih, bisa kita lihat kamar utama dari rumah ini tuh gede banget dan juga nyaman banget nih teman-teman. Saya udah berpuluh-puluh rumah loh yang udah saya lihat dan review. Ini termasuk salah satu kamar yang menurut saya luasnya cukup ideal ya, dengan dimensi 4,2 meter kali 4,5 meter yang nanti juga ada terkoneksi dengan walk-in closetnya dan juga kamar mandi dalam nih. Kita lihat di bagian sisi depan fasad rumah ini yang tersambung dengan kamar utama adalah jendela yang besar yang bisa dibuka tutup sebagai pintu geser nih teman-teman. Jadi pastinya sirkulasi udara dan juga penerangan alami dari rumah ini nih terjaga banget kualitasnya. Di sini sudah ada ranjang untuk king size dan masih bisa ditempatkan meja naka seperti ini di sampingnya. Di bagian seberang daripada ranjang kita bisa tempatkan TV dan home theater seperti ini nih teman-teman. Di bagian bawahnya kita bisa maksimalkan untuk space menaruh barang-barang dengan rak ataupun meja TV seperti ini. Nah, kita lihat yuk untuk walk-in closet yang terkoneksi dengan kamar utama ini.
Ini adalah bagian walk-in closetnya. Dengan dimensi 1,6 meter kali 3 meter nih, walk-in closet ini terbilang cukup fungsional ya teman-teman. Di bagian belakang saya ini bisa kita lihat, ini adalah lemari yang dipergunakan untuk menggantung baju. Nah, di bagian sebelah kanan nih, di ujung daripada walk-in closet ini, ada tempat untuk kalian bisa berdandan nih teman-teman. Jadi pinter-pinter ya, kalian menata ruangan ini sehingga fungsional, apalagi dilengkapi dengan lemari yang dari bawah hingga ke atas plafon, memaksimalkan dari space yang ada. Selain walk-in closet juga ada kamar mandi di dalam kamar utama ini. Nah, kalau kita lihat ya di kamar mandi utama ini, rain shower tetap ada ya teman-teman, dan juga floor drain yang sudah tertutup. Nah, di bagian depan dekat dari shower ini ada kaca jendela panjang yang bisa dipergunakan sebagai penerangan alami. Klaster Vastu ini juga dilengkapi dengan fasilitas di dalam klaster berupa private clubhouse. Di dalam private clubhouse ini ada kolam renang ya teman-teman. Ada 3. Apa aja itu? Ada kolam renang untuk dewasa, kolam renang untuk anak, dan juga jacuzzi. Nah, selain daripada kolam renang, kamu juga bisa mendapatkan gedung serbagunanya nih teman-teman. Jadi ruang serbaguna yang ada di private clubhouse Klaster Vastu. Selain itu, Klaster Vastu ini juga sudah mempunyai cluster gate yang cantik dan diawasi dengan keamanan 24 jam. Kawasan Jakarta Garden City ini sudah dilengkapi dengan 2 akses tol, yaitu akses tol Jor dengan pintu keluar Cakung Timur dan juga akses tol Pulau Gebang Sunter. Selain akses tol di kawasan Jakarta Garden City ini juga dilengkapi dengan Transjakarta dan juga akses MRT. Harga yang ditawarkan untuk Klaster Vastu lebar 7 ini ada 2 ya, sesuai dengan tipe lantainya. Untuk yang tipe 2 lantai di harga 3,8 miliar dan untuk yang tipe 3 lantai di harga 4,4 miliar. Nah, tenang aja nih teman-teman, untuk diskon launchingnya ini kamu bisa mendapatkan diskon langsung plus nanti ada subsidi DP 10% dan juga subsidi biaya KPR 4%. Eits, nggak cuma itu aja, kamu juga bisa mendapatkan hadiah langsung logam mulia 10 gram nih teman-teman. Jadi kamu hanya perlu membayar untuk tipe yang V72 lantainya itu dari harga 3,8 miliar menjadi hanya 3,2 miliar aja dengan cicilan 18 jutaan per bulan. Kalau untuk tipe yang V7 Plus atau 3 lantai, kamu hanya perlu membayar dari 4,4 miliar menjadi 3,7 miliar aja. Jadi diskonnya itu ratusan juta ya, 600 dan 700 juta. Nah, untuk tipe yang V7 Plus ini cicilannya mulai dari 20 jutaan per bulan. Buat kamu yang ingin tahu info lengkap tentang Klaster Vastu ini ataupun mau tanya-tanya dulu tentang hitungan KPR-nya, bisa hubungi Maria di nomor yang ada di layar. Maria siap membantu kamu, dan jangan lupa klik subscribe untuk channel YouTube aku.